Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini agak berbeda nih. Cuma sebenarnya ini genrenya masih genre hybrid yang rada-rada gravel. Juga ban 700C nya ini adalah RB banget gitu. Cuman RB gravel ya. Iya. Oke, seperti apa ya rasa berkendaranya sepeda ini, yaitu Urban Gravel Polygon Haze X5. Yuk kita lanjut dulu, nanti saya cerita belakangan ya. See ya. Oke, kembali lagi. Ya, bisa dibilang sepeda ini enak nggak enak sih ya. Jadi mungkin enaknya ketika dia menemui kayak jalan-jalan berbatu seperti ini, karena dilengkapi dengan suspensi dari Santur ya. Walaupun dia masih coil, belum pakai angin atau air, tapi ya cukup lah kalau hanya untuk jalanan tidak rata yang seperti ini ya. Bagus sekali nih pemandangannya. Memang ini saya perjalanan sih agak siang ya, karena tadi ada urusan pagi, lalu langsung gas supaya tidak kehilangan momennya, moodnya juga pengen mencicipi sepeda ini. Inilah tantangan terberatnya sepeda dengan roda besar dan frame yang berat, alloy MTB ya. Kerasa sekali. Kita harus pindahin shiftingnya nih supaya lebih enak. Tapi dia nyaman sekali untuk jalanan kasar pastinya. Oke lah, nanti kita review lebih detail lagi setelah melibas jalanan-jalanan rusak sebagai berikut. Hari ini kita sudah sampai, sekarang sudah sampai di mau arah rumah ya. Sedikit eksperimen tadi di jalan, mencoba lock forknya ini, suspensi, jadi dia bisa dikunci dan juga bisa di open ya. Itu bagaimana feel-nya ketika jalanan menanjak, lalu jalanan menanjak yang berbatu kasar, lalu untuk jalanan datar lebih enak mana. Ya memang kurang lebih asiknya sepeda ini, selain MTB semi gravel ya, dari segi geometri juga dia ada suspensi, dan ketika suspensi itu tidak butuhkan pun bisa di lock. Artinya untuk jalanan datar
nanjak yang halus itu memang kerasa lebih enak ya. Nah, cuman tetap kekurangannya adalah dengan adanya fog ini akan lebih berat. Nah, cuma nanti ada beberapa hal yang memang akan saya modif khususnya untuk mengurangi bobot. Jadi dengan adanya fog, tapi apa yang bisa dikurangi bobotnya begitu. Oke, kita lanjut dulu ya nanti. Oh ya, tadi juga pada saat jalannya rusak memang paling enak saat itunya di on kan suspensinya. Nah, itu terasa sekali guncangannya terasa lebih nyaman di tangan. Cuma memang tetap menurut saya posisi di lock pun itu juga cukup nyaman karena bannya sangat tebal ya. Oke, gitu aja dulu. Kita lanjut lagi setelah saya sampai di rumah. See ya. Oke, ya, sampai juga. Kita sampai juga di rumah. Kita jemur dulu coy. Ya, seperti ini kondisinya. Oke, sedikit review aja ya tentang sepeda ini setelah saya pakai dalam jarak tempuh 26 kilo. Sekarang ini kita save right. Ya, oke, sedikit review tentang sepeda ini. Jadi sepeda ini sudah kita coba untuk berjalan selama 26 kilo dan hasilnya cukup variatif ya, tergantung passion kita. Jadi misalnya kayak kita pengen lewat jalan-jalan yang kasar atau cenderung gravel, memang dengan shock ini membantu. Tapi sebenarnya tanpa itu pun kalau kita matikan juga cukup nyaman karena dengan kondisi ban yang cukup tebal. Tapi kalau kita lebih banyak jalan-jalan datar, sebenarnya ban ini tidak terlalu harus lebar seperti ini sih. Gitu. Ya mungkin itu aja sih. Lalu apa lagi ya? Oh ya, mungkin sedikit masukan untuk sepeda ini adalah nanti saya ingin ini posisi handlebar ini sedikit lebar ya. Jadi saya mau potong sekitar 6 atau 8 cm, jadi 33 atau 44. Lalu untuk seat post ini sudah saya kasih yang karbon, saddle karbon. Nah, tinggal mungkin nanti hal yang bisa kita revisi atau kita bisa kurangi bobotnya, dietnya adalah di ban dan wheel set. Kenapa? Karena saya ada wheel set yang 700C dari Novatec Jetfly, itu dimana bobotnya lebih ringan, namun memang kendalanya nanti adalah untuk penyetelan di QR. Kebetulan saya ada adapter dari TA menjadi QR. Nah, itu yang akan saya akali. Lalu dari segi ban juga lebih tipis, tidak 700 kali 45 tapi 700 kali 35, dan ban dalamnya nanti saya akan kasih yang TPU. Mungkin itu sih sedikit upgrade-nya. Siapa tahu nanti kita akan timbang ya beratnya tanpa pedal dengan kondisi standar ini berapa. Sebenarnya ini nggak standar banget karena juga sudah diganti, tapi kurang lebih sama dengan bawaannya ya. Lalu juga ini sudah diganti, mungkin nanti akan kita posisikan yang alloy, baru kita timbang
itu. Jadi sementara itu dulu, nanti kita bawa ke bengkel untuk hasilnya yang lebih penghitungan lebih optimal. Oke, mungkin sedikit nanti akan ada video keduanya lah ya. Oke, sedikit tentang review singkat aja. Tadi sudah rasa berkendaranya, mungkin sekarang lebih ke spesifikasi ya. Jadi spesifikasinya ini memakai group set, tapi hanya mix ya. Jadi untuk RD dan shifter dia pakai Diore 1x10 speed. Lalu untuk pengeremannya pakai punya Altus yang hidrolis yaitu Shimano MT200. Untuk cranknya ini sudah Holotech Pro Wheel yang single chainring ya. Oke, force chainring kayak misalnya, nggak tahu sih. Untuk panjang armnya ini kalau perkiraan saya sih antara 170. Size-nya ini sendiri adalah ukurannya M. Nanti kita ukur frame, bahan alloy size M. Di sini ada tulisan Haze X5. Group set ini selain shifter Diore dan RD-nya, sprocketnya juga 10 speed 1142. Lalu rotor shock breaker ini sudah pakai santur ya, ya, ini seperti ini. Oh ya, bannya juga pakai WTB, sistemnya masih quick release ya, tapi yang belakang sudah TA. Ini masih quick release. Untuk X7 dia pakai TA kalau nggak salah depan belakang, dan hanya depannya aja yang QR. Ban sama menggunakan WTB Riddler 100x45 ya. Depan belakang sudah inner kabel juga. Nanti kita lanjut lagi video kedua, upgrade berat badan dari si Haze Polygon Haze X5. See you.